Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Saya Evi Sayono. Di pagi hari ini, di tanggal 28 Februari 2022, saya akan kembali sedikit share tentang bagaimana caranya mengajarkan anak-anak membaca, khusus bagi anak-anak yang baru mulai mengenal beberapa bunyi huruf dan juga anak-anak yang sudah mengenal beberapa bunyi suku kata. Nah, saya akan menggunakan permainan untuk mengajarkan membaca suku kata. Permainan yang akan saya gunakan kalau di daerah kami, di Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara, menyebutnya dengan permainan cabang. Atau kalau di Betawi, biasa orang menyebutnya permainan taplak gunung atau permainan dampu. Kalau di Jawa Tengah disebut dengan klingprok. Kalau di daerah teman-teman sendiri, disebut apa permainan ini? Baik teman-teman, buat teman-teman yang baru dengan channel saya dan belum sempat subscribe, monggo ya teman-teman, silakan diklik tanda subscribe-nya. Jika teman-teman berkenan, teman-teman juga dapat mengklik tanda like dan juga memberikan komentar di kolom komentar. Saya tunggu feedback dan sarannya ya. Nah baik teman-teman, jika teman-teman merasa bahwa video ini akan dapat membawa manfaat bagi rekan-rekan guru di kelas bawah lainnya, teman-teman dapat klik tanda share, kemudian share link video ini ke sosial media yang teman-teman punya. Sehingga akan semakin banyak teman-teman guru lain yang akan dapat memetik manfaat dari video ini. Baik teman-teman, ayo kita mulai. Selamat mendengarkan. Bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan. Hal yang pertama teman-teman butuhkan adalah lakban atau kapur tulis. Kapur tulis dan lakban ini akan kita gunakan untuk membuat garis-garis pada permainan cabang ya, kotak-kotaknya. Di sini saya menggunakan lakban, tapi kapur tulis juga akan lebih baik. Berikutnya, teman-teman akan membutuhkan spidol atau permanen marker ukuran besar atau kapur. Permanen marker ini saya butuhkan untuk menuliskan nama-nama huruf yang ada di kotak-kotak pada kotak permainan cabang nantinya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan kapur tulis untuk menuliskan nama-nama hurufnya. Baik, karena anak-anak belajar dari konkret ke abstrak, kita akan membutuhkan kartu kosakata bergambar. Kita akan memikirkan dulu kata-kata apa saja yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan kata busa, suku kata bu ya, busa. Lalu saya menggunakan kata buni. Buni itu sejenis buah-buahan langka ya, bentuknya seperti kopi tapi rasanya kecut manis. Kemudian kata buka. Selanjutnya ada kosakata bergambar buku. Kemudian ada kata babi, batu, baju. Nah, teman-teman juga akan membutuhkan kertas bergaris. Di sini saya membuat sendiri kertas bergarisnya dengan yang ukuran besar. Kertas dengan garis-garis besar ini akan memudahkan siswa ketika mereka menuliskan huruf-huruf. Jadi nanti tinggi atau rendahnya huruf itu akan lebih teratur bentuknya. Selanjutnya, teman-teman juga akan membutuhkan alat tulis berupa pena atau pensil untuk menulis. Baik teman-teman, sekarang adalah langkah pertama, persiapan guru. Atau langkah-langkah persiapan sebelum kita mulai bermain. Jadi biasanya yang pertama saya lakukan adalah mengumpulkan kata-kata yang mau saya ajarkan dulu. Misalnya saya mau ngajarin kata yang berawalan dengan suku kata bu. Maka saya akan kumpulin dulu kata-katanya ya. Pertama misalnya ada kata buku. Saya akan pakai kata buku karena ini mudah sekali mendapatkan benda realnya dan anak-anak memang familiar dengan. Lagi bukit, buka, buku, buni misalnya. Buni itu sejenis buah-buahan langka yang kecil-kecil kayak biji kopi, rasanya manis asam. Kalau di Betawi sering banget kita pakai kata ini. Lalu ada kata busa misalnya ya, busa. Oke, kita udah dapat berapa kata nih? Buku, buka, busa, bukit, buni. Ini harus dimodifikasi agar anak tuh gampang lompatnya. Misalnya
Saya akan bikin biar anaknya gampang lompat. Kita akan bikin kayak gini dulu. Nih, kalau yang ini kan semuanya sama nih. Saya mau ini buku dan buka misalnya. BUK-nya kan sama. Berarti saya akan bikinnya di sini 1 2 3 BUK kayak gini ya. Habis itu baru saya akan pisahkan di sini. Di sini ada huruf hidup di sini misalnya. Di sini ada U lagi, ada A lagi. Atau gimana? Kalau ada I juga nih di sini. Di I mungkin. Oke, berarti kita bikin I-nya di bagian sini ya, supaya lebih gampang. Berarti kita bikin seperti ini. Jadi kita desain dulu sebelum bikin. Kayak gitu ya. Baru 1 2 3. Jadi kita memodifikasi taplak gunungnya. Ini misalnya di sini ada B, lalu di sini ada U, K. Jadi di sini ada B, U, K. Lalu di kiri ada A, di tengah ada U, di kanan ada I. B, U, K, A, U, I. Lalu di atasnya ada S. Catatan pentingnya adalah kita harus sudah terlebih dahulu memperkenalkan beberapa nama huruf dan bunyi hurufnya kepada anak-anak sebelum mereka diperkenalkan dengan permainan ini. Untuk mengetahui bunyi huruf A, B, C atau nama huruf ABC, teman-teman dapat menonton video saya sebelumnya yang akan menginformasikan kepada teman-teman bunyi huruf A, B, C sampai Z. Nanti linknya akan saya cantumkan di description box di bawah ini. Langkah selanjutnya setelah kita mendesain gambarnya, maka kita akan membuat kotak-kotak permainan cabang atau permainan taplak gunung atau dampu di lantai. Kotak-kotak dapat dibuat dengan menggunakan lakban hitam kalau teman-teman membuatnya di lantai. Atau bisa juga digambar dengan menggunakan kapur. Huruf-hurufnya dapat ditulis dengan menggunakan permanen marker atau spidol besar atau kapur. Bunyinya dari bawah ya. B, U, K, S, N. A, I, B, M, T. Cara bermain. Oke anak-anak, ini gambar apa? Gambar buku. Buku. Kata bu diawali dengan bunyi apa? Buku diawali dengan bunyi apa? Buku. Nah, kita akan cari. Ini bunyinya B. Kalau kita melompat ke sini, kita boleh gunakan 2 kaki kalau ada hurufnya. Kalau misalkan tidak ada hurufnya, maka kita jingkrik 1 kaki. Misalnya ke B. B di sini ada ya. Maka kita boleh 2 kaki di sini. Seperti ini. B. Bunyi berikutnya U. Pakai 2 kaki, kita injak huruf U. Lalu bunyi ketiga adalah bunyi K. Kita injak huruf K. Bunyi berikutnya adalah Injak dengan 2 kaki huruf Bu, K, buku. Ini buku, B, K, buku. Jadi nanti di huruf terakhir kita akan teriakan kata yang kita baca. Misalnya kayak gini. Ini B, K, buk. Buku. Setelah siswa berhasil menyebutkan kata buku dan membunyikan setiap bunyi hurufnya, berikan anak selembar kertas bergaris, kemudian minta anak untuk menuliskan kosakata yang baru saja mereka pelajari lewat permainan cabang atau permainan dampu tadi. Ditulis per bunyi hurufnya sambil membunyikan, seperti buku, B, K, buk, sambil ditulis, sambil dibunyikan setiap bunyi huruf yang membentuk kata tersebut. Setelah siswa selesai menuliskan kosakata yang baru dipelajari, maka teman-teman dapat memberikan kartu kosakata bergambar yang baru dengan kata yang berbeda. Kemudian, minta siswa untuk mengulangi langkah-langkah permainan yang sudah dimainkan sebelumnya. Mulai dari membunyikan setiap bunyi huruf pada kata, baru kemudian siswa akan diminta melompat pada kotak-kotak permainan cabang atau permainan dampu. B,
ke ah, buka. Beh, ke, buk. Buka. Selanjutnya, minta anak menuliskan kata buka dengan membunyikan seluruh bunyi huruf yang ada pada kata buka. Beh, ke, buk, buka. Kata berikutnya adalah sa, busa. Sediakan kertas dan pena. Kemudian mulai melompat. Beh, injak. Buh. S, bus. Busa. Busa. Langsung minta anak tuliskan kata busa di kertas mereka. Bagaimana anak harus melompat ketika hurufnya yang ada di lantai itu berjauhan letaknya? Baju. Baju. Kita siap-siap lompat. Jingkir ke satu kaki sampai ketemu huruf A. Bah. Jingkir ke satu kaki sampai ketemu huruf J. Bunyi J, baj. Nah, kita balik lagi, cari huruf U. Jingkir ke satu kaki. Baju. Kita tulis hurufnya baju. Baju. Apakah kita bisa menggunakan permainan cabang atau permainan taplak gunung ini dalam pembelajaran terdiferensiasi atau pembelajaran berbeda? Iya, tentu bisa. Seperti biasa, guru dapat melakukan penilaian formatif membaca atau pre-assessment untuk mengetahui kesiapan membaca dari siswa-siswa di kelasnya. Dengan melakukan penilaian formatif, guru akan mengetahui berapa banyak siswa yang masih berada dalam level membaca suku kata, atau berapa banyak siswa yang masih dalam level mengenali bunyi huruf, dan berapa banyak siswa yang sudah dapat membaca kata dengan lancar. Langkah selanjutnya, guru akan membuat pengelompokan. Misalnya, ada 7 atau 8 siswa yang baru mengenal atau membaca suku kata dan juga mengenali bunyi huruf. Nah, karena membaca suku kata dan juga membunyikan setiap bunyi huruf lalu merangkaikannya, itu kemampuannya atau kesiapannya agak mirip-mirip, maka kita bisa memasukkan mereka ke dalam kelompok yang sama. Kemudian, melalui penilaian formatif membaca, kita juga akan tahu ada berapa banyak siswa di kelas kita yang sudah membaca kata dengan lancar. Ini akan menjadi kelompok kedua. Jadi kita sudah punya 2 pengelompokan. Yang pertama adalah kelompok 1, kelompok siswa yang baru belajar mengenali bunyi huruf dan merangkaikannya, serta kelompok siswa yang membaca suku kata. Ini dijadikan satu kelompok. Berikutnya kelompok kedua, yang sudah bisa membaca kata dengan lancar. Kelompok pertama atau kelompok suku kata, 15 menit pertama harus didampingi oleh guru dengan melakukan permainan taplak gunung atau permainan lompat cabang. Sementara siswa yang sudah membaca kata dapat diberikan tugas mandiri berupa permainan ular tangga. Baik teman-teman, ini adalah contoh papan permainan ular tangga membaca kata. Ini saya buat sendiri ular tangganya, itu ada ularnya, atau anggap saja itu gambar ular karena saya nggak pandai gambar ular, lalu ada tangganya. Kata-katanya saya ambil dari kata-kata cara menjaga kesehatan supaya tidak terkena COVID misalnya, atau kata-katanya bisa dimodifikasi oleh teman-teman sendiri ya. Begini cara mainnya. Pertama-tama kita bisa siapkan pionnya dan dadu. Kalau nggak ada dadu seperti ini, teman-teman bisa bikin dadu sendiri dari penghapus yang dipotong bentuk kubus. Lalu biasanya saya kasih titik-titiknya tuh pakai permanen marker. Di pionnya ada 3, ada pemain 1, pemain 2, pemain 3. Setelah itu kita akan lempar dadu. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Kita jalankan pionnya 1, 2, 3, 4. Nah, di situ berhenti di kotak yang ada tulisannya kata sabun. Minta anak untuk membaca kata tersebut.
sabun. Setelah dibaca dengan nyaring, maka kita akan memberikan mereka selembar kertas dan mereka akan menuliskan kata sabun di kertas mereka. Anak akan diberikan selembar kertas bergaris, lalu mereka akan menuliskan kata sabun sesuai dengan kata yang ada pada kotak papan permainan ular tangga. Nah, ditulis lalu dibaca sabun. Saat anak menuliskan kata sabun, maka pemain kedua bisa melempar dadu dan menjalankan pionnya dan mengulang langkah yang tadi dilakukan pemain pertama. Kalau ada anak-anak yang ternyata sudah bisa menulis kalimat, maka beri kegiatan extension atau kegiatan tambahan. Dari kata sabun tadi, minta mereka menulis sebuah kalimat sederhana dengan menggunakan kata sabun. Misalnya, cuci tangan pakai sabun. Setelah itu kata sabun digaris bawahi. Baru minta mereka untuk membaca kalimatnya. Cuci tangan pakai sabun. Kalau mereka lupa menggunakan huruf besar, nanti gurunya akan dapat mendiskusikan hal ini bersama dengan anak yang bersangkutan setelah sesi permainan ini selesai. Nah, itu adalah kegiatan mandiri untuk kelompok membaca kata. 15 menit kedua. Setelah siswa pada kelompok 1, yakni siswa yang membaca level suku kata dan bunyi huruf, bermain selama 15 menit dengan didampingi oleh guru, maka pada 15 menit kedua berikutnya, guru akan pindah kepada kelompok membaca kata yang sedang bermain permainan membaca kata dengan papan ular tangga. Pada akhirnya, siswa di kedua kelompok dengan kesiapan yang membaca berbeda-beda, keduanya akan mendapatkan dukungan dan dampingan dari guru. Baik teman-teman, demikianlah sharing saya di pagi hari ini tentang bagaimana cara mengajarkan siswa di kelas yang kesiapan membacanya berbeda, yakni siswa dengan kesiapan membaca lancar, yaitu membaca kata dengan lancar, dan siswa kelompok membaca suku kata dan juga bunyi huruf. Kita menggunakan strategi pembelajaran terdiferensiasi atau pembelajaran berbeda atau differentiated instructions untuk mengajarkan mereka membaca. Mudah bukan? Yuk kita coba teman-teman. Jika teman-teman berkesempatan untuk mencoba dua strategi mengajarkan membaca ini di kelas teman-teman dan sudah melakukannya, kita sama-sama share yuk di kolom komentar berikut ini. Lalu kita bisa bertukar pendapat dan bertukar informasi mengenai pelaksanaan pembelajaran terdiferensiasi di kelas teman-teman. Demikian sesi sharing saya tentang bagaimana cara mengajarkan membaca bila mana di kelas teman-teman memiliki siswa dengan kesiapan membaca yang berbeda-beda. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya di pagi hari ini. Semoga teman-teman berkenan mencoba. Dan kembali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe, klik tanda lonceng, klik tanda like, berikan komentar, dan share link video ini ke rekan-rekan guru lain yang mungkin membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Sayono. Dah.